Tidak hanya kota-kota yang memiliki hotspot saja yang terdampak, efek kebakaran hutan dan lahan saat ini sudah merambah ke wilayah-wilayah lain. Dampak yang dialami area tetangga adalah asap pekat yang menyelimuti udara. Di Sumatera, Jambi, dan Pekanbaru menjadi dua kota yang paling terdampak oleh kebakaran hutan di wilayah Sumatera bagian selatan. Mensesnek RI, Prasetyo Hadi, mengatakan jika hingga saat ini, pemerintah terus memantau pertambahan jumlah hotspot di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Apa saja usaha pemerintah dalam rangka menekan penyebaran kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera? Simak ulasan dan berita terbarunya dalam Detik Sore. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detik_sore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Oh gitu. Harusnya main-main gue ya hari ini ya. Iya, harusnya request. Selamat sore semuanya, selamat sore Detikers. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Apa kabar hari ini? Aku senang banget hari ini bisa balik lagi menemani adik Edo. Iya tante. Ih kalau aku panggil adik, kamu panggilnya kakak. Oh kakak ya. Atau main-main gue. Main-main gue. Kamu. My girl gue. Diganti lirik orang. Senang sekali hari ini Detik Sore hadir lagi bersama saya Doris Morangkir. Anita main. Sampai ke jam 5:30 sore nanti Yes. Detikers. Ini hari Senin, hari kejepit sebenarnya. Banyak orang yang Betul. memilih untuk nggak usah ngantor aja deh, gue WFH aja deh atau bahkan cuti Nah, sekalian. Tapi kita benar. tetap siaran. Kayaknya kita nggak ngaruh-ngaruh amat ya mau acara, mau tanggal merah, mau tanggal biru, tanggal ungu, tanggal kuning. Siarannya siaran. Iya, karena Iya kita nggak butuh sih? waktu Waktu untuk masa depan. untuk masa depan. Tapi ngomong-ngomong soal masa depan, waktu gitu ya, ini juga saat ini sebenarnya yang sedang diperjuangkan sama saudara-saudara kita yang ada di NTT. Betul, betul Kemarin sekali. kita udah sempat ngobrol ya soal gempa yang berulang kali masih terjadi di Betul. NTT dan sampai hari ini juga masih katanya Kak Mai. Masih ada terus gempa susulan ya, Mm-mm. berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan gempa susulan ini tembus hingga 6.407 kejadian, Edo. Wow. Jadi keterangan dari BMKG Detikers, di waktu hari Senin pagi ini alias subuh-subuh tadi ya, sekitar jam 5 pagi itu ada gempa magnitudo 6,2 terjadi dan paling kecil ada 1,1 magnitudo. Yes. Sementara itu magnitudo di atas 5 itu ada 33 kejadian. Wah. Jadi total gempa susulan yang sudah dirasakan masyarakat sampai hari ini Ya. katanya ada 137 kejadian. Oke. Kayaknya untuk hari ini doang tuh ya. 137 Bayangin. kejadian ya, pasti efeknya sangat besar, luar biasa berdampak bagi warga NTT. Dan ada 4 gubernur dari luar NTT ini melakukan kunjungan korban bencana gempa, ada KDM juga hingga ada koster juga dari Bali ya, gubernur Bali. Jadi 4 gubernur dari luar provinsi NTT ini datang langsung ke Flores setelah diguncang gempa magnitudo 7,7 pada tanggal 15 Agustus lalu. Nah, para gubernur tersebut meninjau langsung dampak gempa yang kini telah merenggut hampir 100 nyawa tersebut ya. Mereka juga membawa bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di wilayah tersebut. Ada Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal, ada Gubernur Bali Wayan Koster, ada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi alias KDM dan juga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan Gubernur NTT sendiri Emmanuel Melkiades Lakalena membenarkan kedatangan 4 gubernur tersebut ke Flores dan menurut beliau gubernur lain ini akan menyusul datang ke Flores. Ada juga gubernur yang nggak bisa datang langsung tapi sudah mengirimkan timnya untuk menyalurkan bantuan ke korban yang terdampak gempa. Termasuk Gubernur Jakarta juga tuh ya. Ya, Yang juga ikut memberikan bantuan. Menurut gue sih nggak cuman 4 gubernur atau mungkin termasuk Gubernur Jakarta doang. Tapi dari seluruh Indonesia sebenarnya menggalang bantuan gitu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT. Untuk bisa cepat pulih begitu ya. Betul. Mana mereka juga sebenarnya boro-boro untuk bisa cepat bangkit. Ini aja mereka masih survival sebenarnya karena di sana masih terus-terusan gempa. betul sekali. Makanya perlu sekali untuk kita berikan bantuan juga baik support moral maupun doa Detikers termasuk
termasuk juga materi. Ya. Buat detikers yang barangkali ingin memberikan bantuan begitu atau mungkin pertolongan untuk Yes. saudara-saudara kita yang ada di NTT sana, di Flores dan sekitarnya. Jadi ada kanal bantuan juga yang bisa kita lakukan untuk kita bisa kumpulkan. Jadi ini ada seruan dari Siti Arsa Foundation yang menginisiasi Peduli NTT yang kita tahu bahwa bencana ini memang meruntuhkan sejumlah bangunan, gak cuma rasa kemanusiaan kita yang ikut terenyuh gitu ya, Iya. tapi juga harapan kita untuk memberikan dukungan baik itu moral, support maupun juga materi ini diberikan wadah oleh Siti Arsa Foundation. Jadi buat detikers yang ingin menyalurkan bantuan bisa melakukan transfer ke rekening Bank Mega KC Tendean 01 074 0011 42 1000 atas nama Siti Arsa atau scan kode KRIS yang ada di layar seperti sekarang nih detikers. Jadi Ya. tinggal diarahkan gawainya ke layar, kemudian nanti akan menuju ke satu rekening untuk bisa disalurkan bantuannya di sana lewat Siti Arsa Foundation. Iya, betul sekali. Mari bersama menyalurkan donasi untuk mendukung kegiatan sosial ini, mendampingi korban selamat dan juga menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang pasti setiap kepedulian kita itu sangat berarti. Bukan hanya untuk pemulihan fisik, tapi juga untuk merawat luka hati mereka agar mampu kembali melangkah. Itu dia ya. Betul sekali. Karena memang ketika menghadapi bencana ya Edo ya, yang paling sulit mungkin dilakukan struggling berikutnya adalah bagaimana untuk bangkit Yap. dan bisa kembali berdiri di atas kaki kita untuk melanjutkan kehidupan. True. Karena kalau memang keadaannya sangat butuh bantuan seperti ini, banyak bantuan bisa diberikan, banyak orang yang bisa menyalurkan ke sana, baik dari berbagai pihak. Harapannya tentunya ini bisa menjadi pengobat luka yang paling manjur ya buat mereka ya. Betul, dan mempercepat proses pemulihannya juga ya. Memang kita punya sejumlah dana begitu yang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan untuk para korban ini. Tapi rasa-rasanya di tengah kondisi APBN kita yang juga saat ini sedang banyak tekanan Ya. begitu. Jadi banyak sekali kebutuhan kita, terus kita lagi dirundung bencana dan gak ada salahnya kita memberikan sedikit dari rezeki kita untuk bisa bantu proses pemulihan yang ada di sana. Supaya mereka cepat-cepat bisa balik lagi bangkit gitu ya. Betul ya, tapi kalau ngomong-ngomong bencana nih ya, kita juga mau menyampaikan duka kita juga dan juga rasa empati kita bagi saudara-saudara kita juga yang ada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat Oh ya. iya, Desa Karena Sade kemarin ya? Desa Sade, desa adat Sade yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Bahkan kalau kita baca informasinya itu hampir mencapai 500 tahun bahkan usianya ya. Kebakaran, Dok. Iya, iya. Karena kalau misalnya Edo pernah ke sana atau mungkin Detikers pernah ke sana, atap dari rumah adat suku Sasak ini itu terbuat dari alang-alang. Iya. Which is sangat gampang sekali kena api. Iya, Iya kan? seketika sekali tersulut bisa langsung cepat nyebarnya ya. Pertama cepat nyebarnya dan yang kedua habis semua sudah rumah-rumah adat itu yang sudah dipertahankan dari generasi ke generasi. Dan bahkan ya Dok, desa Sade, desa adat Sade ini adalah salah satu top of mind ketika orang datang ke Lombok. Ke Lombok. Pasti itu ada top of mind. Karena selain lokasinya yang dekat dari Bandara Mandalika, Iya. itu juga adalah salah satu tempat yang kita bisa embrace budaya Sasak, suku Sasak begitu ya, mulai dari tenunannya, kemudian tarian-tariannya, bahkan ada makanannya yang bisa kita coba di sana. Ada kopi yang dimasaknya pakai beras dan juga jahe. Jadi rasa kopinya tuh punya cita rasa khas tersendiri gitu. Asli, gue masih kebayang sih momen ini udah terjadi kalau nggak salah hampir 10 tahun yang lalu gue terakhir kali ke sana. Seriously, 10 Iya, tahun? desa adat Sade itu. Seperti itu kan di apa? Lombok kan? Rumah kamu kan di Lombok juga kan? Di Kampung Mataram halaman. aku. Mataram dan Lombok lumayan jauh sih ya. Lombok itu kan pulaunya, Iya, Mataram itu kotanya. Ha-ha. Nah, kalau yang terdekat kotanya dari Si Desa Desa Sade Sade itu ini adalah adalah Praia, kota Oh Praia, ya, Praia. Lombok Tengah. Nah, Sekitar kira-kira setengah jam mungkin, 45 Dari Mataram menit berapa dari lama? Mataram. 45 menit Iya, sampai sekitar setengah itu. jam. Ketika menjadi seorang warga yang ada di Mataram gitu, Desa Sade ini apa sih ininya? Kegiatan yang biasa dilakukan oleh warga sana selain mungkin juga untuk berwisata ya, karena memang mereka adalah desa wisata gitu. Betul, ini desa wisata yang kenapa ini menjadi amat sangat concern bagi kita masyarakat NTB dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya tentunya, karena di sana kegiatan ekonomi itu berpusat pada budaya, Dok.
Oke. Jadi begitu kamu datang ke sana, ini timelinenya ya. Mm. I don't know kamu masih ingat Itu atau enggak depannya 10 tuh tahun yang pantai lalu? kan? Enggak dong. Bukannya iya dekat Deket sama dari pantai tapi Iya. enggak di depannya, enggak Enggak, hadap-hadapan tapi dekat banget bisa Deket. walking distance maksudnya. I don't think so. Mungkin bisa buat orang yang memang suka jalan agak lumayan Gue sih jauh sih melakukannya kalau dengan jalan waktu itu Oke, dan di berarti pantai. keren. Edo keren. Jalan Di dari bawah Desa terik matahari Sade yang luar biasa itu di sana. sampai Pantai Kuta ya? Iya. Oh my God, cannot imagine. Jauh loh. Dia jalan. Mantap, Edo. Sebelum kalian heboh dengan lari, jalan, jogging segala macam, aku sudah melakukan itu duluan. Karena nggak ada duit buat sewa mobil ya. Waktu itu lagi ada trauma habis ditolak. Oh, ilmu-ilmuwan nih ke sana ya. Ilmu-ilmuwan. Oke, by the way, timeline-nya adalah ketika kamu datang ke Desa Sade, itu di jam-jam tertentu itu akan ada tarian sambutan. Oke. Iya, itu tariannya, aduh apa ya namanya, kok aku jadi lupa ya. Yang tarian yang kayak melambangkan peperangan itu loh. Oke. Ya, jadi kamu akan disambut di sana. Itu melambangkan bahwa masyarakat Sasak dulu itu untuk mendapatkan tanda kutip kebebasannya, karena kan dulu ada peperangan antara kerajaan Sasak, Mataram, Lombok ini sama Karangasem Bali gitu Iya. kan ya. Itu kayak menunjukkan bahwa masyarakat Sasak itu untuk mendapatkan tujuannya mereka tuh berjuang. Oh, Perang. tarian itu menunjukkan itu. Ya, tarian perang lah semacam Oke. itu. Presean namanya. Tari tarian presean. Presean. Ya, betul, yang pakai rotan bambu panjang, yang satu rotan bambu panjang, yang satu bawa kayak penangkisnya gitu. Yang kayak Captain America itu tapi bentuknya Oh, beda perisai, ya. perisai. Betul. Kok gue jadi lupa sih kata-kata ini perisai. Nah itu, terus kalau misalnya sudah selesai itu, kamu bisa masuk lagi ke dalamnya, kamu lihat setiap rumah di sana itu ada penenun. Betul. Kamu betul. bisa belajar nenun di sana, kamu bisa beli langsung di sana. Lantainya Tenunan terbuat asli dari Lombok, bahan-bahan kotoran kerbau kan? alami. Apanya? Kotoran kerbau. Warna tenunnya. Enggak, lantai rumahnya. Oh iya, lantai rumahnya terbuat dari campuran kotoran sapi, kotoran kerbau, dan juga tanah liat. Tanah liat. Iya, betul. jadi itu katanya dipercaya bisa menghalau serangga, nyamuk dan lain sebagainya. Dan itu bisa bikin kalau siang tuh bikin adem. Oh iya betul, itu salah satu bentuk mereka adaptasi terhadap Ya, cuaca, betul. kondisi geografis mereka yang ada di sana gitu. Karena Iya. itu mataharinya ada 10 di sana guys. Jujur. Dan memang ya kalau misalnya kita bilang oh ya dengan kondisi yang seperti ini panas dan lain sebagainya mudah kebakar juga, betul, karena bahkan mereka masaknya itu juga di dalam, Dok. Masak dengan tungku itu di dalam gitu. Jadi aku pernah Sangat masuk ke rentan sana. berarti ya? Jadi memang sangat rentan. Iya. Cuman ada juga baca postingan. Jadi beberapa akun yang posting tentang ini, ada satu akun yang mengaku bahwa dia adalah warga Sade dan bilangnya di saat belum ada informasi pasti mengenai penyebab kebakaran ini, dia bilang ada konslet listrik katanya. Oh gitu. Ya kan sudah masuk listrik juga di sana kan. Udah ya masak masih banyak yang pakai kayu bakar, Iya. tapi bukan berarti nggak ada listrik di sana. Listrik udah masuk. Betul. Jadi masih udah pakai listrik semuanya, ya udah cukup modernisasi, udah cukup masuk di sana. Cuma mereka memang salutnya masih mempertahankan tradisi dan budaya mereka gitu. Memang sangat disayangkan ketika desa adat yang berusia sudah ratusan tahun ini harus habis dilalap api begitu ya. Tapi memang kepedulian kita juga untuk terhadap lingkungan itu harus terus digalakkan, harus terus aware gitu. Betul. Termasuk juga dengan kepedulian kita atau awareness kita terhadap profesi-profesi yang menjaga bumi. Tuh. Ya kan, ini kan termasuk Contohnya? juga menjaga lingkungan kan. Misalnya katakanlah kalau memang tadi salah satu pemicu dari kebakaran di desa adat Sade ini adalah korsleting listrik. Nah bisa jadi juga misalnya di Karhutla, di beberapa wilayah lain di Indonesia itu kan karena adanya ketidakpedulian terhadap lingkungan juga kan. Nah Dibakar. iya itu termasuk salah satunya ketidakpedulian kan itu bentuknya. Ya ini juga salah satu hal yang butuh kita galakan adalah kepedulian terhadap bumi kita, Detikers, menjaga bumi kita. Dan termasuk juga harus aware sama profesi-profesi yang kaitannya erat sama menjaga lingkungan ini. Menteri Kehutanan. Itu juga pasti harus semua orang tahu dong. Tapi nggak cuma itu,
ada banyak yang lain juga harus tahu. Oh soalnya kayak kurang terdengar ya. Iya sih ya. Mungkin kalau misalnya soal itu kurang terdengar, yang ini harusnya lebih terdengar Detikers. Buat kalian-kalian yang senang sama lingkungan, menjaga Yeah. bumi dan segala macam. Mm-mm. Ini ada yang seru nih untuk bisa disaksikan, jangan sampai ketinggalan. Ada Pertamina Talks episode kedua Mhm. yang akan mengangkat tema hobi jaga bumi jadi profesi. Nah, ini cocok banget sama Gen Z yang makin kesini makin Nice. banyak yang peduli sama lingkungan kan. Oke, ini juga ini ya hostnya Bukan kita. bukan kita. Hostnya nih seru banget juga. Seru parah, duo Parah banget. bahlul. Cuman gak tahu meskipun ini hostnya kita nggak tahu Gen Z atau enggak gitu. Tapi Obviously no. obviously no. Everybody knows kalau mereka usianya di atas kita para Gen Z ini. Makasih. Tapi mereka seru banget, sumpah mereka Duo seru banget. Balul ya sebagai host. Ini wah bakal lebih seru nih dari episode sebelumnya. Iya Mengangkat tema hobi jaga bumi jadi profesi. Itu dia ya. Ini agak kepleset tuh ya. Itu kepleset atau agak latah sih sebenarnya ya. Jadi nggak cuma Dua Balul aja, Pertamina Talks episode kedua ini juga akan menghadirkan narasumber yang very insightful tentunya. Ada Bapak Agung Wicaksono, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan My favorite. Bisnis PT Pertamina Persero. Ada Shana Fatina, founder Komodo Water. Oke. Kemudian ada Yoga Pratama, Perwira Subholding Downstream Pertamina. Nah, ini Pertamina Talks episode kedua akan tayang pada Kamis 27 Agustus pukul 15 sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya bisa live streaming, disaksikan di Detikcom, di Detik Finance, Instagram Live, Detik Finance Official, TikTok dari Detikcom, YouTube, dan juga YouTube Pertamina, YouTube Detikcom, YouTube Pertamina, dan juga bisa ke detik.com/tag/Pertamina Talks. Itu dia. Oke, jadi seluruh channel digitalnya Detikcom dan juga termasuk Pertamina ini bisa disaksikan nanti Detikers di hari Kamis minggu ini di tanggal 27 Agustus mulai pukul 15.00 sampai dengan 16.30. Jadi kita nggak siaran ya. Halo Pak Produser, Kita punya banyak kita nggak jeda, siaran ya kita hari punya Kamis berarti jeda ya. Banyak. Oh jadi ada dua tempat. Kalian mau pilih mana? Nonton Pertamina Talks atau Detik Sore? Besok Detik Sore sama aku ya? Besok kan libur. Oh kalian Iya. libur? Ih, kamu gak libur? Ih kalian hebat kok tumben waktu masa-masa kejayaan Gak aku. pernah ada tuh katanya kerja ya. 17 Agustus gue disuruh masuk tuh. Iya, kemarin kita juga libur Ingat loh. gak? Iya kan? Mm-mm. Yang kita pakai baju, yang aku pakai baju Sri Kalau Kandi, dulu, kamu pakai baju betul. Pak Raden. betul. Aku inget tuh. Ih, masih lagi ya. Aduh, udah lewat lagi 17 Agustus gue gak diundang. Ada yang masih ingat Ih. cita-cita, lebih tepatnya cita-cita orang-orang di belakang layar Kamai harus dijadiin apa? Oh, tidak. Tanggal Apa? 17 Coba Agustus. sebut. Ya sosok wanita yang memesona seperti pada biasanya. Itu mah gak usah gak usah di cosplay. Selalu seperti itu ya. Tapi sekali lagi jangan lupa pokoknya Detikers ya di hari Kamis ini Pertamina Talks episode kedua. Tadi udah disampaikan bahwa hostnya Duo Bahlul dan ada narasumber favorit aku, Pak Agung Wicaksono. Dia adalah temanku ketika aku mengarungi MRT Jakarta di awal-awal masa pengoperasian. Bestie loh sama Aku gak bilang bestie, Oh, aku cuma bilang teman. Semua adalah sama teman. direktur loh. Hebat Edo. Bentar lagi akan melipir nih kayaknya nih. Udah gak Waduh. jadi host Detikcom lagi nih kayaknya. Mendingan nih. kita melipir break dulu aja kali ya. Kita habis ini mau ada lagi yang seru-seru Detikers. Kita akan kedatangan satu orang narasumber yang spesial. Ya siapa tuh? Jarang-jarang datang ke sini tapi kita undang untuk bisa bicara gimana caranya supaya lebih banyak masyarakat kita yang dibiayai untuk bisa go global. Oh, alias nice, ekspor. nice. Ya Baik, kan? kalau gitu kita akan balik lagi di Detik Sore bersama kita berdua. Jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You guys are Oke. still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini
kameranya yang mana sih dong? Gue lupa nih. Itu dong. Oh itu ya, oke Kamu baik. kelamaan Detikers. nggak main kesini jadinya Kamu lupa. kelamaan gak ngundang aku. Tapi kita nggak kelamaan untuk bisa mendatangkan narasumber yang satu ini. Karena Ih, sebenarnya pasti. bicara soal ekspor ya Detikers ya. Ekspor impor perdagangan ini adalah sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia juga yang sangat Betul, vital gitu untuk bisa betul. dijaga. Dan sangat penting untuk bisa dimodali gitu untuk biar lebih banyak lagi kinerja-kinerja ekspor kita yang bisa kita banggakan. Ya Oh kan? pastinya, dan ini pastinya bisa mendapatkan feedback atau keuntungan juga ya buat kita Pasti ya. dong. Oke, bersama kita di studio sudah hadir narasumber spesial kita yang tadi Edo bilang. Ada Bapak Sukatmo Padmo Sukarso, Ketua Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif Indonesia Exim Bank LPEI. Selamat datang Pak Sukatmo. Selamat datang, terima kasih. Terima Selamat kasih. Welcome to Detik Sore Pak Sukatmo. Sehat Salam Pak? kenal Pak. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak, ya. Sehat selalu karena tadi beliau cerita kalau hobinya, bukan hobi, itu kewajiban. Tiap hari jalan Kewajiban. kaki 30 menit dong. Iya. Itu rahasianya. Ternyata itu rahasia glowingnya Pak Sukatmo ya. Glowing. Edo gak mau kalah glowing. Kalau Edo rahasia glowingnya apa? Air wudhu. Oh, Ke gereja pakai air wudhu gimana Edo? Lah terlalu dibuka Kak. Anyway Pak Sukatmo Iya. mewakili Indonesia Exim Bank. Ternyata udah masuk ke usia 17 tahun Pak ya. 17 Betul. tahun. Exim Bank Iya. udah masuk atau sedang menuju Pak? sedang menuju tanggal 1 September nanti. Oh, kami nanti. 17 tahun. Wow. Ulang tahun. 17. Diundang dong Pak kita Pak. MC Pak, siap. MC. Kerja dulu. Jualan Udah langsung mulu. nyari kerjaan duluan Oke, ya. 17 tahun itu kan kalau kita manusia nih ya, 17 tahun itu kan artinya sudah memasuki usia kedewasaan begitu ya. Sejauh ini memasuki usia 17 tahun ini bagaimana LPE ini memaknai perjalanan panjangnya dalam mendukung dan juga mendorong ekspor Indonesia. Ya, LPII itu didirikan di tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009. Jadi didirikan khusus dengan undang-undang. Kami bukan PT, jadi tidak tunduk pada undang-undang PT, dan kami bukan bank, jadi tidak tunduk pada undang-undang perbankan. Jadi Oke. kami sui generis istilahnya, sendiri, Independen. independen. Nah, waktu itu pemerintah mendirikan Exim Bank itu setelah menyadari bahwa Indonesia itu untuk mengembangkan perekonomiannya perlu kemampuan untuk ekspor yang lebih dari yang sekarang ini, Oke. yang selama ini. Karena selama itu commercial bank itu memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha dari yang ada di Indonesia ini dengan menggunakan terms yang komersial. Sementara Exim Bank itu didirikan khusus untuk membiayai yang commercial bank tidak bisa biayai. Jadi kami fill the market gap. Itu jadi idealnya begitu. Ya, Jadi katalis Pak ya. katalis. Ya, betul. Jadi seperti katalis kecil tetapi perannya besar terhadap pengembangan ekspor. Jangan terlalu humble Pak, kecil enggak. Exim Bank itu udah besar Pak, udah Oh, 17 tahun. 17 Udah tahun. banyak sekali membiayai ekspor nasional begitu ya. Iya. Tapi kita juga pengen tahu nih refleksi dari seorang Pak Sukatmo yang sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai seorang bankir, melihat Exim Bank begitu selama 17 tahun ini, seperti apa refleksinya Pak? Jadi Exim Bank itu dulu dikonversi dari yang namanya Bank Ekspor Indonesia. Oke. Didirikan tahun 1999. Jadi setelah 10 tahun dikonversi. Nah, ini memang satu lembaga yang penting untuk bisa membantu pengembangan ekspor Indonesia. Dan waktu itu setelah mengalami krisis yang cukup hebat di tahun 98, Krismon ya? dia Krismon ditemukan bahwa ekspor itu menjadi salah satu Sektor. sektor yang sangat diperlukan oleh Indonesia untuk bisa mengembangkan perekonomian. Karena kalau teman-teman yang sudah belajar ekonomi itu kan Y yaitu GDP adalah sama dengan konsumsi ditambah Plus investasi ditambah ekspor, governance dan impor. ditambah ekspor dikurang impor. Nah, kami merupakan lembaga yang didirikan untuk mengembangkan ekspor dan setelah dikurangi ekspor tetap menumbuhkan pertumbuhan. Nah, Ya. ini memang suatu perlu pembelajaran. Jadi sampai dengan
11 tahun pertama itu kita bertumbuh cepat sekali. Oke, eksponensial. Namun, eksponensial. Hmm. Sehingga aset pada tahun 2017-2018 itu kami sudah melebihi 100 triliun. Oke. Nah, tetapi kemudian ternyata pertumbuhan ini belum didukung dengan suatu tata kelola manajemen risiko yang memadai, sehingga terjadi krisis di mana beberapa portfolio kami memburuk. Nah, sejak tahun 2020 kami melakukan proses transformasi supaya masalah-masalah yang dihadapi di masa yang lalu, pertumbuhan yang cepat dan kemudian kualitas portfolio yang memburuk itu bisa kita selesaikan, yaitu dengan meningkatkan tata kelola, menerapkan manajemen risiko yang at par dengan pasar, dan kemudian kita juga membangun sumber daya manusianya dari dalam. Dan kemudian di tahun 2023 kami melakukan assessment terhadap teknologi kami, dan kemudian dari situ kita kembangkan teknologi. Sehingga pada posisi saat ini menjelang 17 tahun ini dari sisi teknologi kami sudah at par dengan perbankan yang lain. Kemudian dari sumber daya manusia kami juga sudah siap. Dan kemudian dari sisi tata kelola dan manajemen risiko kita sudah at par dengan praktek-praktek yang ada di dunia ini tentang manajemen risiko. Dan kami sudah membandingkan dengan ECA atau Export Credit Agency di seluruh dunia, bahwa ternyata kita sudah pada posisi yang itu. Karena proses transformasi sejak kami mengalami masalah di tahun 2019 itu terus berjalan, sehingga hal-hal yang dulu kita kenali masalahnya itu sekarang di usia yang menjelang 17 ini kita sudah dianulir. Sudah kita selesaikan. Sudah semua. berbenah ya Pak ya. Sudah Berarti berbenah udah dan on the right track lagi nih Pak sudah ya? on the right track lagi. Yes. Oke, ini memang kalau melihat tadi apa saja langkah yang dilakukan untuk back on track, Yes. tentunya di tahun 2026 ini kan sudah setengah tahun lebih sedikit gitu ya Do ya. Pastinya 2026 ini juga ada capaian-capaian yang paling mencerminkan dari penguatan LPI saat ini. Mungkin boleh dielaborasi Pak mengenai capaian di tahun 2026. Ya, jadi tahun 2026 ini total portfolio kami sekarang sudah mencapai 57 triliun dengan tingkat keuntungan sampai dengan bulan Juni itu 187 miliar. Berapa Pak? 187 miliar. Oke. Ya, Itu ini growth-nya suatu- berapa Pak? Ya, growth-nya dibanding tahun lalu sudah 50% dari sisi itu. Wow. Karena tahun lalu kami dalam setahun untung 252 miliar. Oke. Sekarang dengan setengah tahun sudah 187, sehingga kita pertumbuhan. Dan pertumbuhan portfolio kami itu memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Semuanya bertumbuh dengan baik. Mana yang paling tinggi tumbuhnya Pak? Pembiayaan. Masih pembiayaan Ya, ya? pembiayaan. Ya. Apakah ada yang ingin dikejar lebih tinggi lagi barangkali mungkin untuk dari sisi asuransi atau penjaminan begitu? Ya, terutama penjaminan dan asuransi ini memang terus tumbuh, tetapi memang penjaminan dan asuransi ini kan kami itu agak unik, memang unik ya, karena kalau bank kan hanya memberikan pembiayaan, tapi kami juga memberikan penjaminan. Jadi kalau ada eksportir di luar sana yang mendapatkan kredit dari perbankan, kemudian dia masih ragu-ragu, importirnya di luar negeri sana kira-kira cukup meyakinkan nggak? Mereka bisa datang ke LPI. Kami akan lihat dengan network kami yang ada di seluruh dunia untuk melihat apakah importir ini layak dijamin atau tidak. Jadi kami bisa memberikan penjaminan supaya kredit mereka aman dan juga ekspor mereka pasti terbayar. Berarti Exim Bank ini benar-benar dari hulu sampai hilir Pak ya? Dari hulu sampai hilir. Iya. Karena itulah yang tidak dimiliki oleh perbankan komersial pada saat lembaga ini didirikan. Dan ini sekarang sudah mulai berbuah di mana kami sudah merangkul semua industri perbankan apabila mereka mempunyai debitur yang ingin ekspor dan kemudian pembelinya di luar sana masih diragukan, let's talk. Barangkali Exim Bank kami akan bisa bergerak ya? Bergerak untuk menjamin. Kalau masih ada risiko residual, kita terbitkan. Boleh mengasuransikan kepada kami. Jadi
Kalau perlu pembiayaan kita berikan, perlu Perlu penjaminan. penjaminan kita juga berikan, Ya. dan kemudian kalau masih ada residual risk istilahnya, masih ada risiko yang tersisa, kita bisa berikan asuransinya. Wow. Mereka membeli preminya. Oke. Sehingga dengan begitu semua inisiatif untuk melakukan ekspor itu akan kami take care Iya. seluruh kepentingannya. Iya, tereliminasi itu mungkin resiko-resiko atau pemikiran-pemikiran Betul. untuk yang menghambat ingin Iya. memulai Atau gitu ya. takut ekspor Atau jadinya takut bisa di gitu Ekspor ya. gitu. Nah. Atau tidak tahu gimana caranya ekspor. Kami semua Iya. take care. Iya, berarti ada ini juga ya Pak ya, ada sektor-sektor strategis begitu ya, Iya. yang tentunya bisa dijadikan acuan gitu bagi Iya, betul. orang-orang yang mau memulai ekspor ataupun yang sudah menjadi eksportir saat ini. Faktor atau sektor-sektor strategis yang paling besar dampaknya untuk industri, lapangan kerja, devisa dan juga ekspor itu apa aja Pak mungkin? Nah, kami itu kan lembaga pembiayaan ya. Jadi dan mungkin perlu saya perkenalkan juga Iya. Dewan Direktur di LPEI itu di Indonesia Exchange Bank itu isinya adalah eselon 1 dari Kementerian Perindustrian, Oke. Dirjen. Kemudian satu Dirjen. dari Kementerian Perdagangan Hmm, dan 2 orang dari Kementerian Keuangan. keuangan. Jadi untuk ekspor apa saja sih yang akan kita dorong? Nah, kita sudah audiensi dengan Menteri Perindustrian. Di sana kita sudah ketemu dengan semua dirjen yang ada di Kementerian Perindustrian. Industri apa sih yang akan menjadi champion negara ini supaya bisa didorong untuk menjadi komoditi ekspor ataupun produk-produk ekspor yang perlu didukung supaya kita menjadi kompetitif di global. Dan kemudian dengan perdagangan kami mempunyai hubungan yang baik dengan seluruh ITPC, trade Atas, center yang ada ya. di seluruh dunia, Iya. juga atas perdagangan untuk meyakinkan bahwa di sana ada perlu apa. Kita kalau mau ekspor ke sana yang dapat apa dan sebagainya. Jadi koordinasinya jalan. Jadi Pak, ya? koordinasi itu, karena kami itu value propositionnya yang nomor 1 itu adalah beyond financing, bukan hanya sekedar financing. Kalau sekedar financing, semua Ya, bank yang bisa. lain bisa gitu. banyak Nah, itu lembaga dia. yang bisa Iya, membantu ya. begitu. Oke, sebenarnya tugasnya nggak gampang Exim Nggak Bank gampang, ini ya. karena Ya. semuanya diurusin pada akhirnya karena Betul, hulu betul, sampai ya. hilir ya Pak ya. Tapi bicara tadi soal komoditas strategis Pak yang Ya. ingin didorong begitu, apa saat ini Pak komoditas ekspor kita yang rasanya masih punya potensi besar sekali untuk bisa diekspor ke Nah, sekarang dunia? ini sebagai kita kasih contoh saja ya, misalnya PT Inka itu kita sudah dorong untuk untuk ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh yang baru saja dikirim ke New Zealand. Oke. Kita kan nggak kebayang. Oh, Kita Inka udah ngirim ke New Zealand Pak itu ya? dia. Kita itu bisa membangun atau membuat gerbong yang laku di negara-negara Sesuai lain. standar internasional Iya, ya? standar internasional. Juga misalnya PT Dirgantara. Oke. Mereka mau ekspor pesawat militer ke negara Asia Tenggara. Ada, saya nggak sebutkan. Oh, oke. Itu kita bantu untuk impor bahan bakunya, komponen-komponennya, terus kemudian kita berikan modal kerja, termasuk importirnya kita jamin bahwa barang ini bakal jadi pada waktunya dan seterusnya. Terus kita asuransikan hal-hal yang PT PAL dan kemudian yang lain-lain. Terus kemudian kalau industri-industri kami itu sudah diarahkan oleh Pak Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu, industri furniture. Oke, UMKM nih ya? UMKM, karena di situ menyerap banyak tenaga kerja Iya. dan menyerap UMKM untuk bisa dikembangkan. Iya. Kemudian industri tekstil. Oke. Industri tekstil itu di zaman dulu sudah sangat berjaya, tapi sekarang ini menurun karena kalah dari Bangladesh sama dari Vietnam. Yang akan kita lakukan sekarang adalah kita cari eksportir garment. Kemudian kita bantu mereka menyediakan bahan bakunya dengan ekosistem dari secara keseluruhan untuk Oke. kita bantu juga membiayai produsen bahan bakunya. Itu semua pendekatannya apakah karena memang kita potensinya besar di sini sehingga bisa diglobalkan gitu atau memang ada pendekatan lain juga misalnya ini yang padat karya gitu Pak. Jadi bisa ikut mendorong penyerapan Iya. tenaga kerja juga atau gimana Pak? Betul, itu yang tadi saya sebut value proposition kami itu adalah value creationsnya itu adalah supaya kita mempunyai developmental impact yang tinggi. Iya. Developmental impact itu antara lain satu, dari setiap
rupiah yang kita pinjamkan untuk membangun ekspor ini, berapa tenaga kerja yang bisa diserap di Iya. sana, juga berapa banyak devisa yang bisa kita hasilkan, atau berapa banyak devisa yang bisa kita hemat. Terus kita bisa mengembangkan kapasitas produksi nasional seberapa banyak. Jadi lebih ke arah itu ya, untuk kita bisa bangun. Oke, ini ada program tertentu nggak Pak? Karena kalau kita berbicara mengenai UMKM tadi ya, Edo sempat katakan ada program tertentu kah dari LPI sendiri untuk supaya UMKM ini bisa semakin berkembang dan banyak potensi daerah yang akhirnya bisa masuk ke rantai ekspor tersebut? Ya, jadi gini, memang kita ini ya, untuk yang korporasi kita bekerja sama atau mendengarkan champion yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian. Oke. Nah, untuk yang kecil ini kami bekerja sama dengan berbagai lembaga, misalnya Kementerian UMKM. Dan kami juga membangun yang namanya desa devisa. Jadi kami itu sekarang ini sudah mempunyai 2.830 desa devisa. Oke. Nah, desa devisa Kriterianya itu apa? Nah, ini kan desa devisa. Kita itu kan punya banyak desa yang bisa menghasilkan apa? Kopi, Iya. kakao, jahe, terus kemudian kerajinan tangan, kemudian ada produk-produk kelapa, gula aren, dan macam-macam. Termasuk produk kreatif juga barangkali Pak ya? Produk-produk kreatif, ya. Apa yang termasuk ya kerajinan tangan itu termasuk juga kalau Tenun misalnya gitu tenun kali ya, dan Pak. sebagainya itu yang kita lihat, kemudian kita kurasi apakah sebenarnya mereka itu mempunyai daya saing untuk diekspor. Oke. Dan oleh karena itu kami juga memberikan coaching namanya CPNE, Coaching Program for New Exporter. Jadi yang belum pernah ekspor, kami ajak ini, coba kita datang, gini loh ekspor itu, kita ajarin satu-satu, you punya produk apa dan seterusnya. Nah, produk-produk ini belum tentu semuanya layak ekspor. Jadi kami ajak mereka, kita sertifikasi produknya. Bisa diekspor atau tidak. Kalau belum, perlu sertifikasi apa. Barangnya supaya bisa diekspor. Seperti misalnya gula aren. Gula aren itu ternyata sekarang demandnya luas sekali. Iya, betul. Selain buat kopi juga Pak ya? Selain buat kopi gula aren. Terus produk-produk kelapa, Iya. tepung kelapa dan Itu bule suka banget Pak. Iya, itu Iya. dia. Kemudian sekarang bikin kopi pun dengan bukan susu tapi dengan santan misalnya. Iya, Ini benar. Ada. sesuatu banget. Nah, kalau kita itu membangun desa kita, pemuda-pemuda kita untuk bisa memahami bahwa produk kita itu sebenarnya Bisa go kompetitif global dong loh, ya? go global. Nah, itu yang kita dorong, kita bangun. Mau Iya. ditingkatkan awareness dari tiap desa Ditingkatkan Pak ya? awareness-nya. Betul. Kayak arang itu juga kan Nah, diekspor itu ya Pak ya? arang gitu kan. Kita kan nggak kebayang tadinya. Iya. Arang itu begitu kita masukkan ke dalam satu mesin yang kita putar gitu, itu menjadi karbon aktif. Dan karbon aktif itu bisa untuk menyerap berbagai bau atau dan untuk pembersihan untuk kimia dan sebagainya. Oke. Dan itu bisa dilakukan oleh beberapa petani kita sebagai Dari batok kelapa dari itu ya? batok kelapa, dari macam-macam. Nah ini tetapi kemudian kita harus membangun ekosistemnya. Iya. Harus ada agregatornya yang bisa Biar nggak kerja membantu. sendiri, Iya, Pak biar ya. nggak kerja sendiri. Karena Iya. sendiri ya nggak bisa. Iya, Mereka iya. terlalu kecil untuk karena memerlukan kapasitas yang cukup untuk dia. Harus gotong royong Pak ya? Gotong royong. Tapi bentar lagi kan ada Koperasi Desa Merah Putih Pak. Bisa juga tuh nanti integrasi untuk bisa Insya Allah. menghasilkan ini ya, namanya Iya. program-program untuk membiayai ekspor UMKM. Aku pernah ada satu liputan ke Purwakarta. Oke. Jadi masuk ke dalam hutan itu yang ada mereka buat gula kelapa. Gula. Kalau dari Enau itu Iya, gula apa iya, aren gula ya Pak aren, ya? gula Gula aren, aren. iya. Itu mereka tuh emang nggak banyak juga orangnya. Bahkan pabriknya itu cuman kayak bangunan kecil di tengah kebun. Terus ya udah mereka benar-benar manual aja gitu ke tiap malam atau sore gitu taruh di pohon arennya. Betul, iya. Besok paginya diambil Iya. itu tetesan air arennya, baru kemudian diolah manual. Benar-benar manual semuanya. Iya. Dan ya mungkin benar seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa nggak bisa kerja sendiri karena Iya.
pertama ya banyak banget yang harus dikerjakan, kedua kalau kerja orangnya sedikit juga hasilnya juga pasti akan Biasa, sedikit sedikit, gitu betul. kan. Mau diekspor gimana memenuhi kebutuhan gitu kan kuota. Itu setuju banget sama programnya sih untuk bisa mengembangkan gitu ya Do ya. Karena Keren, katalisnya mantap. nggak cuma butuh di pembiayaan doang, mulai Iya. dari Bukan produksi pembiayaan sampai saja nggak ujung cukup, juga jadi bisa, Pak, ya? perlu pendampingan. Jadi kami itu mempunyai divisi namanya jasa konsultasi. Iya. Kami mendefine itu tadi desa-desa yang mempunyai potensinya beda-beda. Ya. Kalau ada yang seperti di Jembrana itu kita membantu para petani kakao di sana. Kakao, oke. Nah, terus ada kita bangun koperasinya di sana untuk mengumpulkan panenan itu dan menjadwal supaya kapasitas dari processingnya itu bisa dikelola dengan baik. Ya, ya. Supaya tidak menjadi daluarsa dan sebagainya. Ini prosesnya ini. Terus kemudian di Lombok kita juga membiayai petani kemiri. Oh, kemiri di mana Pak di Kemiri Lombok? itu di dekat Mandalika situ ya. Kita ada ininya. Jadi Oh, ini saya orang Lombok Pak. oh iya iya. Jangan-jangan ibunya lagi, Pak, yang Oh, petani. di Makanya sana. langsung nanya, yang kemiri yang mana Pak? Jadi di NTB itu banyak petani kemiri. Oh, yang- baru tahu aku. Kemiri itu bisa diekspor, sekarang ini sudah diekspor ke Timur Tengah. Oh, Kemudian di nice. permintaan dari Jepang. Ah. Setelah kita bantu mereka dengan Kementerian Perindustrian, membantu membuat alat-alat produksinya, kita juga bantu dan sebagainya. Ternyata mereka nggak mampu, belum mampu untuk memenuhi semua permintaan secara global. Kalau Jadi ini yang saya cuma itu. yang saya tahu di Lombok itu rumput laut Pak. Ya, ini termasuk Tapi olahannya udah banyak kalau rumput Iya. laut ya. Tapi kalau kemiri baru pertama kali baru ini dengar. pertama. Nah, ini kan kaget kan? Iya, Kalau benar. kemiri bisa di itu Iya. karena kita di sini cuma jadi bumbu yang murah-murah. Iya benar Tapi lagi. kalau itu kita sertifikasi supaya bijinya itu tidak pecah dan kemudian tingkat kekeringannya itu merata dan Pas, sebagainya, itu Jepang bisa membeli dengan harga yang lebih mahal. Oh, kalau di Jepang dijadiin bumbu juga Pak? Atau Bisa jadi ya. Kita harus cek ke Jepangnya. Harus ke ya. Jepang. penasaran? Tapi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Sukatmo nih kembali menyadarkan kita bahwa sekaya itu Indonesia. Sekaya itu. Tanahnya yang bisa Iya. kita kelola untuk bisa jadi kemakmuran buat masyarakatnya gitu Pak ya. Dan bisa dan masih banyak potensi lain sebenarnya yang harus dikelola. Saya pernah dengar soalnya Exim Bank juga membiayai salah satu produk ekspor kita tuh bulu mata Pak. Oh iya, Iya bulu kan, Pak? mata, betul. Itu salah satu yang unik Pak ya yang Iya, dibiayai sejauh ini ya. Iya. Tapi boleh Pak terakhir mungkin soal cita-cita Exim Bank ke depan setelah 17 tahun begitu. Apa yang Target ingin mungkin dicapai ya. ya target baik secara angka atau mungkin kualitas seperti apa yang ingin dihasilkan sama Exim Bank Pak? Jadi Exim Bank itu kan by definition adalah namanya policy bank. Policy bank itu adalah bank yang dibentuk oleh negara sebagai alat fiscal tools. Nah, oleh karena itu maka yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana mengkoordinasikan seluruh potensi nasional itu untuk supaya arahnya kita mau kemana secara bersama-sama. Itu yang kalau kita LPEI itu bisa menjadi lebih sehat dengan mempunyai kompetensi yang lebih mumpuni dalam mengembangkan potensi ekspor nasional ini menjadi realitas ekspor, itu sudah baik. Karena kita akan berfungsi sebagai katalis seperti sampaikan tadi. Dengan sebagai katalis maka sebenarnya begitu ini jadi barang, maka nanti secara komersial itu akan berjalan dengan sendirinya. Yang akan harus kita bantu itu bagaimana menyiapkan para pemuda-pemuda Gen Z dan sebagainya yang mereka ingin jadi eksportir itu misalnya tempo hari ada yang datang kepada saya mau ekspor jamu Pak gitu. Oh bisa gitu kan. Nah, ini hal-hal yang saya kira bagaimana mengembangkan kemampuan LPEI untuk bisa mendukung ekspor nasional secara besar. Seberapa besar? Bisa besar sekali. Oke. Saja. Terima kasih banyak insight-nya ya Pak Iya. ya. Saya abis ini langsung resign pulang ke Lombok Oh, jadi enggak. petani Cari kemiri ya. Cari kemiri di mana nih kemiri di Oh Lombok? iya itu betul.
Tapi yang pasti jangan takut untuk berani Memulai. untuk mengekspor The Iya, Tickers. betul. Karena ya ada Eximbank yang bisa menemani gitu Pak ya dari hulu sampai hilir. Ya. Termasuk bunga kredit juga nggak mahal kan Pak Bunga ya. kredit subsidi dari Iya, pemerintah. subsidi dari Subsidi, pemerintah. iya. Jadi buat talk to UMKM us, juga ada. bicara kepada kami kalau Oke. Ya di in this economy ya Iya. In this economy banyak orang yang struggling tentunya ya karena ya mungkin kalau kita lihat banyak musibah yang terjadi belakangan ini di Indonesia, banyak orang-orang yang mungkin lagi mencari harapan baru nih, ekspor bisa menjadi salah satu ladang atau Iya. kunci mungkin ya Pak ya, Iya, bisa berkonsultasi dengan LPI, Bank Eksim tentunya, perlu pembiayaan kami perlu berikan. pembiayaan, Betul. penjaminan, Penjaminan. bahkan resiko-resiko Asuransi ya. juga Ya. ada cover asuransinya. Kalau belum jelas kita akan dampingi. Itu dia. Lagi Kalau belum jelas dijelasin sama Pak Sukatmo Nasir langsung ya. Dijelasin semuanya. Apalagi karena nyambung tadi indeks ekonomi karena kan sekarang kondisi global nggak baik-baik aja sehingga mungkin ekspor juga agak sulit tapi ada Eximbank yang senantiasa bisa cari Iya. jalan keluar Betul. gitu. Kami Memberikan punya solusi pastinya. Exim Bank Institute yang akan melihat semua Oh. potensi yang ada. ada Institut institut juga dia. Iya. Oke, nice. Banyak sepertinya bisa dikulik dari Eximbank Banyak. ya. Dia Kayaknya kita kurang bisa. waktunya nih. Nah Bang. itu dia, Panjangin waktu doang. kita cuma 30 menit. Iya. Tapi makasih banyak banget sekali lagi buat Terima Pak Sukatmo kasih. sudah mau mampir Terima ke Detik kasih Sore. banyak Pak, insight-nya Terima kasih. sangat menarik, Iya. membuka wawasan Terima kita kasih semua. waktunya untuk Iya, Terima kasih. sama-sama Pak. Mudah-mudahan nggak kapok untuk undangan-undangan selanjutnya nanti kita Oh. undang lagi ke sini. Tapi My ada satu pleasure. tugas tambahan buat Pak Sukatmo, Apa boleh itu? Pak? Kita tutup segmen ini dengan Tagline. tagline-nya Detik Sore. Jadi nanti kalau misalnya Mae bilang Detik Sore, jawabnya apa Mae? Nggak cuma hore-hore. Bapak jawabnya begitu Pak ya? Iya. Nggak cuma hore-hore. Gesturnya nggak perlu kayak saya sih ya. Iya, iya. Kayak agak gimana Bebas ya aja Edo? Pak, mau Bebas, gerakan kayak gimana. bebas aja. Tapi Detikers jangan kemana-mana, kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Yes. Abis ini Mae mau dansa katanya. Apa tuh? Tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. Hore-hore. Thank you. Kembali lagi bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Betul, nggak cuma hore-hore ya, karena hari-hari belakangan ini nih ya, kita banyak memikirkan begitu ya Do, apa yang terjadi di negara kita. Berat banget mikirin negara, tapi nih menurut gue ya, dalam kondisi negara seperti saat ini, kita udah nggak bisa apatis lagi Do. Iyalah, kita Nggak harus bisa. mau tahu apa yang terjadi di negara kita. Kita udah harus tahu, kita harus melek apa yang terjadi sama negara kita, sama kita. Jangan emosi, Sabar. jangan emosi. Tarik dulu napasnya, tahan 2 detik, keluarkan rilis ya. Lakukan sampai 3 kali biar emosinya terregulasi. Karena kita akan bertemu dengan 2 orang jurnalis kita yang luar biasa di Sumatera sana. Untuk ngabarin sesuatu yang mungkin bikin orang banyak kepanasan. Karena ada Literally terjadi... panas. Betul, ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera yang pada hari ini juga bertepatan sedang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto pagi tadi pertama sekali di Pekanbaru, kemudian kalau nggak salah beliau juga bertolak ke Sumatera bagian selatan. Kita mau bertemu dulu dengan teman kita di Sumbaksel, di Palembang lebih tepatnya ada Mas Rio Romadoni yang akan ngobrol sama kita soal kabar karhutlah hari ini di Sumatera Selatan. Selamat sore Bang Rio. Selamat sore Bang Edo dan Kak Mae ya. Iya, betul sekali. Bang Rio, ini ya, ini kita lihat posisi lagi ada di mana nih Bang saat ini? Posisi sedang di Bandara SMB atau Sultan Mahmud Badarudin II ini. Tadi Bapak Presiden baru saja take off bertolak ke Kalimantan Timur ya. Oke. Oh sudah cabut lagi berarti ya, sudah bergegas dari Palembang berarti ya. Sejak kapan Ya. atau sejak jam berapa Presiden tiba dan kemudian apa saja yang sudah dilakukan? Bang Agenda apa saja yang dilakukan di sana? Oh ya, tadi kan pagi tadi tuh bertolak ke Pekanbaru terlebih dahulu. Mhm. Sekitar pukul 13.30 atau setengah 2 itu Presiden bersama rombongan tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dan langsung melakukan rapat koordinasi di salah satu ruangan. Di sana juga itu sekalian membahas tentang karhutlah yang ada di Provinsi Jambi maupun di Provinsi Lampung.
Oke. Oke. Apa ada Jadi kunjungan ke site atau ke apa? Titik Area kebakaran? titik hotspot ya. oh, untuk hari ini tadi itu dijadwalkan ke daerah Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Mhm. Namun informasinya tidak jadi karena harus bertolak ke Kalimantan Timur. Seperti itu, Kamai. Oke. Baik, apa saja kemudian yang sudah dibicarakan selama rapat tadi berlangsung? Untuk rapat tadi itu diikuti oleh seluruh Forkopimda yang ada di Sumatera Selatan, mulai dari Gubernur, Kapolda maupun Pangdam seperti itu. Jadi di rapat tersebut membahas bagaimana cara untuk menanggulangi atau alat-alat yang dibutuhkan untuk memadamkan api. Mhm. Tadi ada beberapa permintaan atau yang diusulkan dari Forkopimda, yakni meminta 500 sumur bor itu di setiap daerah agar cepat menanggulangi atau melakukan pemadaman untuk karhutlanya sendiri. Mhm. Selain itu juga kan saat ini nih beberapa kanal atau wilayah yang terbakar itu cukup kering. Jadi akan dibuat kanal untuk menampung air itu menggunakan ekskavator. Itu tadi diusulkan sebanyak 20 unit seperti itu. Mhm. Serta diusulkan juga tadi tambahan, sebelumnya sudah ada 50 motor trail yang sudah dimodifikasi untuk membawa air gitu, untuk menjangkau daerah yang sulit dijangkau. Nah, tadi itu diusulkan lagi untuk menambah 50, jadi totalnya ada 100. Kemudian ada satu lagi yang diusulkan, yaitu penambahan helikopter waterbombing untuk membantu pemadaman. Tadi Bapak Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Panglima maupun Kapolri dan BNPB ya. Itu sudah di-ACC oleh Pak Presiden dan akan segera didistribusikan seperti Berapa itu. banyak Bang Rio helikopter waterbombingnya? Tadi yang diusulkan itu sekitar 1 helikopter, namun di akhir rapat Pak Prabowo itu meng-ACC 2 unit seperti itu. Oke. Ini kabarnya juga Pemkot Palembang ini membagikan 16.500 masker ya. Ini Kota Palembang sendiri memang separah itukah kondisinya sehingga memang masker sangat diperlukan begitu untuk masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari? Jadi untuk di Kota Palembang sendiri itu untuk kebakaran lahannya itu sangat minim ya. Namun asap itu berasal dari kabupaten-kabupaten di sekitar Palembang seperti Banyuasin, terus Ogan Ilir, terus Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu cukup banyak kebakaran. Jadi untuk asap sendiri itu sudah terlihat kurang lebih 1 minggu ke belakang. Namun untuk asap yang cukup tebal itu sejak kemarin pagi itu jarak pandang mungkin sekitar 10 sampai 20 meter. Ada juga yang beberapa titik itu hanya 2 meter, 3 meter seperti itu. Oke. Jadi tadi pemerintah Kota Palembang bersama jajaran juga sudah melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat. Kurang lebih tadi 16.000 masker nanti didistribusikan secara bertahap mulai dari kecamatan terus RT RW seperti itu nanti dibagikan langsung seperti itu. Oke. Ini efek dari kebakaran ini sendiri apakah mempengaruhi kegiatan warga sehari-hari mungkin dalam mencari nafkah, kemudian sekolah dan lain sebagainya? Untuk saat ini untuk kendala tersebut belum terlalu berdampak kepada masyarakat karena kabut asap itu tuh cukup pekat pada pagi hari saja. Untuk di siang harinya itu tidak terlalu pekat. Namun kemarin kalau tidak salah itu ada beberapa penerbangan yang harus delay karena asap mengganggu juga di bandara kan tertutup asap juga seperti itu. Hari ini sudah normal semua, Bang? Untuk hari ini alhamdulillah normal karena hari ini titik hotspot atau titik panas yang ada di Sulsel ini berkurang dari hari kemarin yang mencapai 1.700. Kalau hari ini hanya di sekitar 1.000 atau berapa gitu karena belum sampai update lagi. Oke, tadi kalau kita dengar apa saja yang diinginkan begitu untuk bisa menurunkan lebih banyak lagi titik hotspot.
di Sumatera Selatan gitu banyak permintaan terkait alat-alat gitu. Tapi terkait hal-hal di luar itu apakah ada upaya strategis barangkali supaya ke depan bisa dimitigasi termasuk juga untuk penanggulangan para pelaku kebakaran yang mungkin juga ikut dibahas tadi bersama dengan Presiden untuk Sumatera Selatan, Bang Rio? Tadi itu sempat ada penambahan juga dari APD sama masker itu sudah diusulkan juga kepada Presiden dari Forkopimda Sumsel. Untuk sekarang ini penindakan hukum sudah dilakukan oleh Polda Sumsel. Update terbarunya itu sekitar 20 orang tersangka yang sudah diamankan. Kalau kemarin kan data dari Bareskrim yang di press release itu hanya 17 dan hari ini ada penambahan 3 orang jadi 20 orang tersangka. Oke. Tadi sempat dibahas oleh Bapak Kapolda bersama Bapak Presiden seperti itu. Oke, baik. Ini kan memang dengan kehadiran Presiden ke sana juga kan untuk memberikan bantuan tentunya ya. Salah satu yang diinstruksikan oleh Presiden memang logistik ini harus benar-benar sampai ke masyarakat. Sejauh ini proses atau cara-cara untuk menyampaikan atau membawa logistik ini ke Lokasi. hotspot, ke lokasi begitu ya untuk warga yang terdampak, apakah sudah ada planningnya yang konkret begitu? Untuk planning ke hal tersebut belum ada karena kebanyakan yang terbakar ini adalah lahan gambut dan lahan mineral. Namun memang ada beberapa itu yang berdekatan dengan rumah warga. Oke. Dan itu belum membutuhkan bantuan seperti logistik dan lain-lainnya karena masih bisa terhandle pada saat pemadaman kemarin. Dan untuk pemadaman juga masih dilakukan melalui jalur darat. Oke. Terus untuk jalur udara juga dikerahkan waterbombing juga. Oke. Namun untuk Artinya, akses jalur siap. artinya Kalau ini, untuk jalur ya, Silakan, Pak Rio. silakan. ya, untuk jalur darat itu sendiri saat ini terkendala karena beberapa lokasi yang terbakar itu jauh dari tempat air ya atau kanal-kanal air. Oh, Nah, oke, jadi oke. Soal waterbombing tadi yang disampaikan akan menyiapkan 2 helikopter, itu kapan rencananya akan dilakukan, Bang Rio? untuk kapannya itu tidak dapat dipastikan, namun Bapak Presiden tadi langsung menginstruksikan kepada Panglima TNI gitu untuk segera merealisasikan hal tersebut. Oke, ini artinya bahwa yang sangat-sangat dibutuhkan saat ini untuk menghentikan kebakaran hutan ini adalah penanganannya baik itu waterbombing begitu ya, ataupun juga tadi dari udara gitu, di pemadaman dari udara. Seperti itu ya, kalau untuk logistik ke masyarakat masih bisa tertangani begitu oleh Pemda setempat, masyarakat yang terdampak juga tidak terlalu banyak begitu ya Mas Rio? Ya, karena untuk dampak yang dirasakan saat ini hanya asap saja. Untuk yang tidak dapat bekerja dan lainnya itu belum ada laporan. Berarti kalau di Palembang sekolah masih tetap berjalan seperti biasa ya, Bang Rio ya? Ya, untuk sekolah ini, untuk hari ini tadi masih seperti biasa, namun tadi sempat berbicara kepada Wali Kota Palembang itu akan segera diusulkan dan bersama Dinas Kesehatan nanti akan meminta rujukan atau data bagaimana ke depannya, apakah nanti sekolah akan dirumahkan dan belajar secara daring, itu nanti beberapa hari ke depan akan segera dirilis. Oh, ada usulan agar sekolah dari rumah saja begitu ya? Terlebih lagi kan ini melihat cuaca apakah asap tambah pekat atau tidak seperti itu ke depannya. Kalau tambah pekat mungkin beberapa hari ke depan sekolah akan dirumahkan dan belajar secara daring. Baik. Tapi sejauh ini kondisi cuaca di Palembang sendiri seperti apa? Mulai dari pagi sampai malam barangkali ada perubahan. Untuk cuaca itu kalau di pagi itu asapnya itu cukup tebal. Cukup pekat. Mas Edo. Kalau di siang mungkin karena angin sudah mulai stabil ya, seperti itu, jadi asapnya kurang. Namun ada di beberapa lokasi itu aroma asap atau bau asap itu tercium, bahkan
kemarin sempat ke kabupaten lain itu mata terasa perih saat di jalan seperti karena asap. Di Oke. kanan kirinya juga itu kebanyakan lahan-lahan sudah terbakar, apalagi di jalan lintas Sumatera, Palembang, Indralaya seperti itu. Oke, ini kawasan yang terdampak ini sampai Lahat, sampai Pagar Alam kah? Oh, untuk pagar alam alhamdulillah tidak. Namun untuk lahat itu ada beberapa wilayah yang terdampak. Nah, untuk yang paling banyak terjadi itu di Kabupaten Ogan Komering Ilir Mhm. dan Kabupaten Musi Banyuasin serta Baik. Ogan Ilir. Oke. Baik, Bang Rio, saya mau tanya satu lagi soal kemarin kan kita dapat kabar bahwa Taman Nasional Waikambas juga ikut terbakar begitu. Iya, betul. Ini memang tidak di Provinsi Sumatera Selatan tapi di Lampung. Iya. Bagaimana? Apakah ada juga hal yang dibahas terkait itu tadi ketika Presiden berkunjung? Untuk hal tersebut tadi itu ada beberapa yang dibahas, maksudnya terkait pemadaman, terus penindakan hukum yang ada, apa yang menyebabkan terbakar itu nanti akan diselidiki oleh pihak kepolisian. Hmm. Apabila memang ada hal yang melanggar hukum akan ditindak hukum. Seperti itu kurang lebih, Mas Edo. Untuk Waikambas tidak ada spesifik dibahas ya tadi ya? Nah, tidak ada. Baik. Oh, Terima kasih Bang Rio untuk Oke. informasinya. Kita tahan dulu bersama Bang Rio dari Palembang. Begitu Iya. kita akan menuju ke atas Sumatera di Provinsi Utara, Riau. ya. Ini ada Raja Adil Siregar yang akan juga mengabarkan ke kita soal kondisi terkini di daerah utara Sumatera di Provinsi Riau ya. Lebih tepatnya ini saat ini ada di mana Bang Adil? Halo, selamat sore Bang Selamat Edo. sore. Saya sekarang berada di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau kurang lebih sekitar 5-10 kilo dari perbatasan wilayah Kota Pekanbaru. Ini hutan apa Bang Raja? Oke, baik Bang Edo, ini lahan yang terbakar di belakang saya ini kurang lebih sudah 2 minggu yang lalu terbakar dan ini merupakan lahan kosong milik masyarakat yang memang kondisinya semak belukar. Ini kalau kita lihat di belakang kita ini posisinya juga sudah terbakar hampir 2 pekan terakhir ya. Oke. 2 pekan terakhir dan sudah sempat padam pendinginan, namun memang karena posisinya lahan gambut itu memang cukup sulit untuk proses pemadamannya Bang Edo. Oke, Bang Raja ini kan sudah 2 minggu kan ya, tapi masih menggunakan alat untuk penyaring udara seperti itu berdiri di sana itu seperti apa rasanya tuh? Panas, sesak, atau kayak gimana gitu berdiri di sana dengan menggunakan penyaring udara itu? Oke baik Mbak, saya berdiri di sini ini di titik awal kebakaran di sebelah kanan saya, awalnya mulai terbakar kemudian menjalar sampai ke sebelah kiri. Nah ini kalau kita lihat di bagian belakang ini kan jarak pandang hanya sekitar ya 200-300 meter sudah tidak terlihat ya Oke. sebenarnya. Kalau kondisi di sekitar itu memang cukup menyengat, bekas bakarannya itu di hidung, kemudian di mata juga pedih, kemudian ini di belakang saya agak clear asap karena memang kebetulan angin mengarah ke barat gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya siang tadi ini cukup pekat dan agak susah untuk tim darat melakukan pemadaman sehingga tadi memang beberapa kali di siang hari itu tim Satgas Udara itu pakai helikopter juga beberapa kali keluar masuk untuk melakukan pemadaman dari udara di wilayah ini, Pak. Oke, situasi di sana seperti apa, Bang Raja? Ini kalau kita lihat kan ada ekskavator, ini ada yang juga aparat juga yang sedang berusaha juga untuk memadamkan gitu ya. Itu penanganannya apakah akan diratakan ataukah apa yang sedang terjadi di sana? Mungkin bisa dijelaskan, Bang Rio. Bang Raja. Alat berat di sini ada 4 unit Mbak yang diturunkan, alat berat ekskavator 3 yang besar, kemudian 1 yang kecil. Nah ini bukan digunakan untuk melakukan pemadaman, tetapi untuk penyekatan. Penyekatan membatasi lompatan api, kemudian untuk juga membuat kanal-kanal karena kondisinya memang cukup kemarau. Nah ini saya berdiri ini lahan gambut yang kurang lebih di bawah itu hampir 1-2 meter ke dalam. Jadi kadang-kadang kita melihat hanya bisa dipadamkan dari atas, tetapi sebenarnya malam harinya dia akan menyala kembali gitu. Makanya harus betul-betul seperti proses pemadamannya itu betul-betul titiknya itu seperti bubur begitu Mbak. Betul-betul basah kondisi bagian bawah baru bisa betul-betul padam total. Makanya ada istilahnya pemadaman dan pendinginan. Nah proses pendinginan ini yang cukup lama Mbak untuk prosesnya.
Oke. Bang Raja, ini titiknya kan di Kampar begitu ya, di Rimbo Panjang. Ini titik yang paling dekat dari Kota Pekanbaru ya untuk titik hotspot ya? Titik hotspot paling dekat dari wilayah Kota Pekanbaru. Jadi saat ini ada dua, di beberapa pekan terakhir atau beberapa bulan terakhir itu ada Kabupaten Rokan Hilir, ada Kabupaten Bengkalis, kemudian Dumai, kemudian Meranti yang cukup besar, namun seluruhnya itu sudah bisa terkendalikan karena tim berjibaku di sana itu cukup banyak di floating ke sana gitu ya. Kemudian di beberapa pekan terakhir ini justru bergeser, Bang Edo, bergeser di wilayah Oke. Pelalawan. Itu ada dua wilayah, Kerumutan dan Ukui. Kemudian di Kamparnya ini juga ada dua titik nih, satu lagi ada di sebelah, dan itu juga cukup luas lahan terbakarnya dan sama-sama lahannya statusnya lahan gambut dan lahan semak belukar, Bang Edo. Jadi isi atau lahan ini digunakan ini aja apa namanya cuman lahan semak belukar aja, tidak ada Lahan kosong gitu. tidak ada tanaman apapun yang ditanam Informasi sebelumnya. yang saya dapat dari teman-teman kepolisian, memang lahan ini sebenarnya katanya ada pemilik, tetapi tidak dikelola dengan baik atau belum dimanfaatkan sehingga memicu terjadi kebakaran. Tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan ibu-ibu ataupun warga sekitar yang tinggal kebetulan bersebelahan sama lahan yang terbakar ini. Oke. Dia sudah 2 minggu merasakan dampak kebakaran lahan ini dan memang kondisinya itu di 2 hari terakhir ini usahanya dihentikan. Kebetulan dia ada usaha membuat kerupuk, kemudian usahanya itu dihentikan karena memang kondisi asap yang cukup pekat. Jadi memang sekitar 2-3 hari terakhir ini juga asap itu masuk ke wilayah Pekanbaru dan sekitarnya, Bang Edo. Oke. Ini kita tahu bahwa hari ini juga ada instruksi ya bahwa sekolah-sekolah juga diminta untuk belajar dari rumah ya. Artinya apakah kondisi di Pekanbaru sendiri saat ini semakin parah mungkin. begitu visibilitas atau seperti apa Bang Raja dibanding minggu-minggu sebelumnya? Kalau kondisi kualitas udara itu sebenarnya sekitar sepekan terakhir ya yang menjadi perhatian serius. Tetapi memang di 2-3 hari terakhir ini, Bang Edo, yang kondisi udaranya itu memang sudah status udaranya itu sangat tidak sehat ya. Sangat tidak sehat. Jadi beberapa pemerintah kabupaten kota memutuskan untuk memberlakukan belajar daring. Yang pertama itu kemarin Pelalawan. Oke. Tetapi Pelalawan ini hanya dibatasi untuk 2 wilayah ini, 2 wilayah terdampak, Kerumutan dan yang di daerah Ukui. Ukui itu kalau kita lihat itu sampai malam itu masyarakat sekitar itu juga lab kondisi terbakarnya itu memang cukup parah di Pelalawan. Nah kemudian Kota Pekanbaru, Pak Wali Kota tadi malam langsung menerbitkan surat imbauan setelah rapat bersama dengan teman-teman BMKG, teman-teman DLHK dan teman-teman Dinas Pendidikan memutuskan untuk memberlakukan belajar daring. Nah ini sampai kapan? Batas waktunya juga belum mereka tentukan karena melihat perkembangan dan situasi udara di Pekanbaru dan sekitarnya, benar. Oke, Bang Raja, ini kan sebenarnya karhutla di daerah Riau, Pekanbaru ini kan memang setiap tahun tuh hampir selalu pasti ada begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik mundur gitu dari tahun lalu sampai tahun ini, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab utama begitu ya, bisa kita bilang penyebab utamanya apa, dan apakah selama ini sejauh ini tidak ada penanganan pencegahan begitu atau seperti apa, Bang Raja? Oke, baik Mbak. Tadi sempat dipaparkan karena kebetulan tadi memang Pak Presiden sebelum berangkat ke Palembang itu yang pertama adalah mengunjungi wilayah Riau dulu. Nah dalam paparan yang disampaikan di Lano tadi memang Riau ini salah satu proses penanganannya yang maksimal. Maksimal dalam artian pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, terus kemudian pemerintah daerah ya, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, memang bersinergi seluruh Forkopimda untuk sama-sama turun dan berkolaborasi dalam penanganan karhutla di wilayah Riau. Di beberapa tahun terakhir memang kondisinya ini selalu terbakar, Mbak, Riau. Cuman kondisi El Nino yang cukup panjang dan kemarau yang cukup panjang ini juga kan sebenarnya mempengaruhi. Tetapi memang seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi dengan Pak Presiden, kolaborasi adalah menjadi kunci. Nah ini kalau memang tidak ditangani secara kolaborasi, ditangani gabungan, mungkin akan lebih parah karena di Riau itu sudah beberapa hari terakhir, mungkin ada wilayah yang sudah tidak turun hujan 2 minggu atau 1 bulan lebih. Baik. Nah tetapi dengan kolaborasi bersama memang alhamdulillah bisa terkendalikan walaupun ada beberapa titik-titik baru yang kemudian muncul
dan tim digeser ke sana seperti itu Mbak. Baik, Oke. kalau yang di lokasi sekarang ini sumber awal apinya apakah sudah diketahui Bang Raja, dan apakah juga disampaikan tadi ketika Presiden berkunjung, seperti apa strategi jangka panjangnya untuk mitigasi supaya tidak timbul lagi kebakaran hutan dan lahan seperti ini? Sementara kalau untuk yang wilayah di Rimbo Panjang ini, teman-teman di kepolisian di sisi kanan saya juga sudah memasang garis polisi Bang Edo, memasang garis polisi dan plang untuk luasan lahan terbakarnya, dan itu sudah dipasang karena itu laporan awal yang diterima teman-teman kepolisian. Jadi Oke. langsung disekat, dipasang garis polisi untuk proses penyidikan, Mhm. karena memang informasinya ada pemilik lahannya, namun lagi proses diverifikasi oleh teman-teman dari kepolisian Bang Edo. Mhm. Soal tadi yang dirapatkan seperti apa? Apakah ada statement juga dari Presiden terkait langkah jangka panjangnya seperti apa mitigasi karhutlah? Eh, Rasanya sama seperti yang di Palembang tadi, Pak Presiden menyampaikan, sempat mempertanyakan juga kan apa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan. Karena memang salah satunya tadi Pak Kapolda menyampaikan adalah sumur bor dan peralatan-peralatan pendukung lainnya, nozzle, mesin air dan lain sebagainya. Karena memang seperti yang dilihat sekarang Bang Edo, ini status lahannya itu betul-betul kering total. Jadi untuk proses pemadaman, masyarakat itu, petugas itu menggunakan sumur bor yang baru dibuat dengan kedalaman sekitar 20 sampai 30 meter, untuk kemudian dari satu Sumber sumur bor air itu ya? dialirkan airnya ke kanal. Nah dari kanal inilah ada beberapa selang nanti yang untuk proses pemadaman oleh petugas. Nah ini juga yang tadi diminta oleh Pak Kapolda dan Pak Presiden mengizinkan untuk bantuan itu, termasuk personil, peralatan dan helikopter sendiri. Di Riau itu kalau tidak salah sudah ada 7 7 ya? helikopter waterbombing dan 1 pesawat pemantau kebakaran lahan. Jadi setiap pagi pesawat keliling memantau titik-titik api, setelah itu kembali melaporkan, baru pesawat helikopter untuk waterbombing turun melakukan proses pemadaman. Oke, ini kan tadi katanya perlu pendinginan juga ya penanganannya, nggak cuman Betul. pemadaman tapi juga pendinginan. Apa karena ini lahan gambut kah atau penyebabnya apa, Bang Raja? Karena lahan gambut Mbak, ini saya geser sedikit. Boleh. Nah ini di sebelah saya Oh, ini tadi ini sudah mati Mbak, titik ini. iya. Oh, Nah, berasap tapi lagi ya? ya betul, ini sudah mati clear karena sudah disekat oleh alat berat. Namun jika tidak dilakukan pemadaman ulang ataupun pendinginan, ini yang seperti titik yang di bawah ini kecil. Nah ini akan menjadi Membesar lagi. semakin besar, betul, akan semakin membesar dan nanti malam atau besok pagi itu sudah jadi titik api baru. Makanya teman-teman sampai sore, teman-teman dari kepolisian ini terus berjibaku nih, dari TNI, Manggala Agni, dan itu mereka tersebar, termasuk BPBD, tersebar di beberapa titik untuk memutus titik api. Jadi kalau pemadaman di proses yang api yang sedang terbakar itu agak sulit, tetapi mereka biasanya membatasi dengan sekat ataupun pemutusan kepala apinya. Dan kondisi El Nino Godzilla atau musim kemarau yang saat ini sedang kita alami memperparah atau mempersulit begitu ya proses penanganan juga ya pada Betul. akhirnya. Baik, ini tadi ada pertanyaan juga sampai pakai masker gas respiratory kayak Oh, gitu iya. di sana, apa memang karena di lokasi saat ini kepungan asapnya cukup tebal atau seperti apa Bang Raja? Sudah mulai cukup tebal Bang Edo. Ini kalau kita lihat tadi pertama kita live sampai sore ini, asap sudah mulai mengepung karena memang kondisi angin berubah. Jadi ketika kondisi angin ke sana kita tidak ada masalah posisi kita di sini. Namun ketika anginnya berputar ataupun berubah, nah itulah yang membuat kita sesak napas, kemudian panas kan, kondisi udaranya itu panas. Kemudian memang harus menggunakan masker yang betul-betul untuk ini, safety Mbak. Presiden tadi sempat juga ke sini? Belum, karena memang tadi kunjungannya itu mendengarkan paparan dari Forkopimda, dan sepertinya Pak Presiden melihat langkah-langkah dan upaya mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Riau, baik itu Gubernur, Pak Ese Parianto tadi, Pak Kapolda, kemudian dari Pangdam juga sudah cukup baik. Jadi Pak Presiden langsung bergeser ke Sumatera Selatan karena ingin melihat wilayah yang lain juga untuk penanganan lebih lanjutnya. Oke, jadi hari ini lumayan banyak titik ya yang dikunjungi mulai dari pagi ke Riau, terus siangnya ke Sumatera Selatan, sore lanjut ke Kalimantan. Iya. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak
Bang Raja, Bang Sama-sama. Rio atas informasinya. Teman-teman semua yang ada di Sumatera semoga bisa cepat segera pulih. Betul sekali. Sumateranya hilang semua titik hotspotnya biar bisa Amin, segera normal amin, lagi amin, cuaca yang amin. ada di sana Iya, dan juga teman-teman selama bertugas semoga selalu dalam penjagaan Tuhan ya pastinya ya. Amin. Stay safe di sana dan terima kasih sudah bersama kami. Nanti mungkin besok kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya. Ya, terima kasih Baik. sekali lagi teman-teman. Selamat bertugas kembali. Selamat Oke. sore. Baik Pak. Baik. Itu 2 laporan dari 2 titik yang dikunjungi Presiden hari ini di Sumatera. Habis dari betul. Sumatera, kita akan balik lagi ke sini. Kita akan ngobrol sama wakil kita di Senayan. Oke. Ya, salah seorang anggota DPR yang kemudian akan berbagi cerita ke kita bagaimana hal yang dilihat sama wakil rakyat kita di Senayan terkait musibah karhutla yang saat ini menimpa kita. Bagaimana strategi yang harus dikedepankan untuk bisa memitigasi risiko-risiko di masa depan karena memang wilayah Indonesia ini adalah wilayah khatulistiwa yang senantiasa pasti akan bisa saja terjadi hal-hal kayak gini gitu. Tapi gimana caranya untuk mitigasi bisa seminim mungkin itu juga akan kita tanyakan nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuma, hore-hore. Oke, kembali lagi bersama kami dengan stiker Naikila ini. Kamu mana stiker main-main guenya? Sini. Jadi Pakai ternyata Gen nggak? Z sekarang tuh lagi happening banget pakai stiker-stiker kayak gini. Ini acne patch bukan? Iya. Sebenarnya ini acne patch kan? Sebenarnya yang dipakai ini- sama Naikila juga acne patch. sebenarnya. Nah, I don't know kalau itu ya mungkin Oh. emang stiker. Karena kalau aku lihat yang recreate itu, mereka tuh pakai yang stiker yang kayak buat mainan anak-anak itu loh. Iya, 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 Yang iya. glitter-glitter segala macam. Iya. Kan Naikila sekarang Nabi Gen Z yang baru Detikers. Nah, Tapi Gen Z Gen Z. jangan sampai ketinggalan sama informasi-informasi strategi seperti ini ya Detikers ya. Oh iya dong, Ini harus. tadi udah kita bahas berulang-ulang juga soal penanganan Karhutla, karhutla betul. yang saat ini terjadi di Kalimantan dan juga Sumatera. Makanya sekarang juga kita mau elaborasi juga lebih jauh. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan ngobrol bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI. Wakil kita di Senayan ada Pak Daniel Johan yang akan ngobrol sama kita gimana POV dari Senayan melihat penanganan karhutla di tahun ini seperti apa. Iya, selamat sore Pak Daniel Johan. Sore Mbak Maya. Selamat Oke. sore Pak Daniel, salam kenal. Kita berdua dari Detik Sore di sini mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak waktunya sudah disempatkan. Walaupun nggak banyak begitu ya, tapi kita mau langsung saja melihat seperti apa POV sejauh ini dari teman-teman di Komisi 4 DPR. Mungkin dari Bang Daniel juga sejauh ini secara pribadi begitu boleh juga disampaikan. Mengingat ini adalah sebuah, nggak mau bilang ini adalah event nasional gitu ya karena memang terjadi setiap tahun, kesannya menormalisasi gitu. Tapi melihat apa yang terjadi karhutla tahun ini dengan segala upaya penanganan yang dilakukan sampai hari ini, Bang Daniel seperti apa melihatnya dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya tentu kita sangat prihatin ya dan memberikan rasa empati kepada seluruh korban di berbagai daerah di lebih dari 6 provinsi, bahkan hampir semua pulau yang ada di Indonesia. Dan situasinya semakin hari semakin parah dan sudah pemerintah juga sudah menyatakan sebagai situasi darurat. Ya. Dampaknya sangat luas sebagaimana yang data resmi dari pemerintah dari Departemen Kehutanan. Misalkan sampai bulan Juni saja tahun 2026 yang terbakar lahan itu sudah lebih dari 107.000 hektar. Ya. Dia naik bahkan 110% dibanding El Nino yang terjadi pada tahun 2023. Bahkan per 18 Agustus hanya beda 2 minggu itu sudah meningkat menjadi 202.000 hektar. Ya. Bahkan dari satelit Nusantara Atlas lebih tinggi lagi. Per Juli saja sudah 182.000 hektar. Jadi mungkin sampai nanti puncaknya bisa melampaui 280.000 hektar yang terbakar. Dan kalau dari data global Gewis itu lebih mengkhawatirkan karena per Agustus dari data global yang
terbakar sudah lebih hampir 500.000 hektar. Jadi Oke. belum lagi yang kita khawatirkan sekarang ini semua berdampak terhadap lebih dari 3 juta rakyat Indonesia, ya, yang napasnya susah, yang mereka tidak sekolah, bahkan ISPA secara nasional itu sudah melebihi 400.000 warga per minggu. Ya. Jadi saya rasa ini harus benar-benar menjadi perhatian serius kita semua, khususnya pemerintah dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan. Oke, dari data-data yang dipaparkan tadi, Bang Daniel, apakah ini sudah cukup menjadi indikator dinyatakan sebagai bencana nasional kah? Ataukah memang apa yang terjadi selama ini, oke kita tidak mau menormalisasi ini tentunya ya, tapi apakah penanganan yang sudah dilakukan ini benar-benar sudah cukup efektif atau dengan adanya perubahan status menjadi bencana nasional ini justru akan menjadi lebih cepat dan efektif begitu? Tentu otomatis ya. Nah, yang kita sebenarnya pemerintah sudah berbuat banyak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya. Tetapi karena dampaknya begitu luas, bukan hanya di Kalimantan, meskipun Kalimantan itu yang paling masif, tetapi sekarang sudah hampir dilampaui oleh Papua. Ya, hampir 5 pulau besar itu mengalami hal yang sama, bahkan termasuk di Jawa. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Pasal 7 ayat 2, ada 5 kategori yang sebagai ukuran pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mencapai status bencana nasional, baik itu cakupan wilayah, kerusakan prasarana, dampak sosial ekonominya, maupun jumlah korban serta kerugian harta benda, itu semua sudah memenuhi syarat. Ya. Tentu saja sekarang ini yang menjadi masalah adalah per Agustus ini belum puncaknya El Nino Godzilla. El Nino Godzilla itu puncaknya itu sekitar akhir September sampai awal Oktober. Masih ada 1,5 bulan. Kalau misalkan sekarang ini saja dampaknya sudah segitu luas, kita untuk mengantisipasi dengan baik, makanya penetapan sebagai bencana nasional itu tentu akan sangat membantu, ya, akan mempersiapkan pemerintah, terutama dengan mempertimbangkan begitu terbatasnya provinsi, begitu terbatasnya pemerintah daerah, baik anggaran maupun sumber daya. Tetapi kalau dia ditetapkan sebagai bencana nasional, maka seluruh kekuatan akan lebih fokus, akan lebih prioritas, anggaran pun akan lebih afirmatif. Dan itu tentu menjadi harapan bagi 3 juta warga yang saat ini terdampak. Baik, selain menetapkan status bencana nasional gitu ya untuk Karhutla ini, menurut Pak Daniel seperti apa upaya yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah mungkin untuk dalam upaya memitigasi barangkali ya, biar kejadian seperti ini tidak terulang di musim-musim berikutnya begitu? Ya, sekarang ini bukan lagi mitigasi sebenarnya. Karena mitigasi itu seharusnya dilakukan 1 tahun atau 6 bulan yang lalu. Ya, sekarang ini udah harus dalam situasi darurat, benar-benar penanganan secara cepat, kilat, dan afirmatif anggarannya harus turun dengan cepat. Tentu yang harus penting dilakukan adalah nomor 1 adalah memastikan penanganannya itu tidak terhalang oleh anggaran. Ya. Sehingga harus ada percepatan pencairan istilah dana siap pakai, BNPB. Jangan sampai sekarang pemerintah menyatakan anggaran tanpa batas, tetapi di lapangan tidak berbeda. nyambung dengan di lapangan. Ya. Yang kedua adalah segera pencairan dari Menteri Keuangan sebesar 290 miliar dari BNPB, ya, dari kehutanan. Itu juga akan sangat membantu percepatan penanganan kebakaran lahan saat ini. Yang kedua tentu kita berharap pada saat yang sama ada penegakan hukum yang tegas, ya, bagi para pelaku pembakar, terutama di lahan gambut. Lalu tentu kita juga perlu membuat kebijakan ambang kualitas udara yang secara otomatis menjadi indikator
kebijakan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota daerah terdampak dalam mengambil sejumlah kebijakan. Ya. Baik kebijakan meliburkan anak sekolah, kebijakan kesehatan, sehingga semuanya punya data yang jelas. Oh saat Lalu ini itu kita- nggak ada ya Bang? Belum dilakukan kebijakan ambang kualitas udara secara otomatis. Oke. Oke. Ini Nah, kalau yang- Nah, Silakan. lalu kenapa? Selanjutnya Ya. Bang Daniel? Terus karena dampak ISPA itu sangat masif ya, khususnya kepada anak-anak dan orang tua, sehingga pemerintah perlu segera memberlakukan protokol kesehatan secara baik, secara ketat, sosialisasi secara masif kepada masyarakat, yaitu penyediaan masker secara masif di daerah terdampak, penyediaan oksigen, penyediaan posko-posko kesehatan, penyediaan air bersih, termasuk jangan sampai para penderita kekurangan obat-obatan. Jadi kepastian itu harus dilakukan. Lalu tentu yang paling penting saat ini adalah memperkuat waterbombing, modifikasi cuaca, termasuk menggunakan pesawat yang memadamkan titik-titik api dengan zat kimia yang ramah. Karena tanpa zat kimia, apalagi di lahan gambut, itu sangat sulit untuk memadamkan. Iya. Ya. Oke. Tadi kita Nah, yang sempat terakhir tentu kita ya. berharap Oke. segera ditetapkan status bencana nasional. Kali ini sesuai juga dengan visi Presiden, karena waktu terjadi kebakaran lahan yang parah di 2015, ya, Pak Prabowo justru menjadi pihak sebagai juru bicara rakyat waktu itu yang mendorong pemerintah segera memberlakukan bencana nasional. Baik. Baik. Tadi kita sempat berbincang juga Bang Daniel dengan beberapa kontributor kita atau jurnalis Detikom begitu ya, baik dari Sumatera tentunya dari Provinsi Riau dan juga dari Palembang. Sumatera Selatan. dari Palembang ya. Nah, salah satu permasalahan mereka memang adalah sumber air yang jauh begitu dari lokasi. Jadi ketika untuk melakukan pemadaman itu salah satu kendalanya adalah itu. Selain juga tadi ada waterbombing yang mungkin kalau pakai helikopter itu unitnya kurang banyak mungkin begitu ya Pak ya. Nah, itu adalah salah satu permasalahan atau kendala ketika akan melakukan pemadaman dan juga pendinginan begitu. Sejauh ini dengan kondisi-kondisi tertentu di lapangan gitu, apakah sudah ada solusi yang diajukan dari pemerintah pusat tentunya, Bang Daniel? Ya, kalau yang disampaikan, pertama kita berterima kasih ya, Presiden sudah langsung turun ke lapangan, lalu sudah langsung memberikan arahan-arahan. Salah satu arahannya kan memperkuat, menambah armada untuk melakukan waterbombing. Iya. Jadi selama emang armada itu diperbanyak, tentu itu sangat membantu. Gitu. Nah, tinggal kalau armada kan mencari sumber airnya lebih mudah ketimbang langsung dari daratan. Yeah. Gitu. Jadi yang paling penting adalah, nah tinggal memang dari konteks menambah jumlah pesawat yang menggunakan bahan kimia ramah lingkungan untuk segera memadamkan api itu yang belum dilakukan. Nah, itu harus diperbanyak, terutama di daerah-daerah yang memang terbakar sulit untuk dipadamkan. Baik. Dengan kedatangan Presiden ke 2 titik, bahkan 1 titik lagi di Kalimantan hari ini ya, di sore hari ini, apa yang bisa dibaca dari aksi Presiden pada hari ini, Pak Daniel? Sangat penting ya dan sangat berarti karena kan mengatasi kebakaran lahan bencana seperti ini bukan hanya satu kementerian, tetapi lintas kementerian. Kementerian Kehutanan, BNPB, Tentara, Polisi, Kesehatan, PU, Perhubungan, Pemerintahan Provinsi, Kabupaten Kota. Nah, itu segitu banyak sektor. Nah, kalau misalkan Presiden tidak turun, mereka sulit berkoordinasi, masing-masing punya ego sektoral. Tapi begitu Presiden turun, itu akan mengatasi ego sektoral. Baik. Dan seluruh arahannya selama jelas, itu akan berjalan lebih baik. Ya. Baik. Nah, apalagi kalau sudah dinyatakan sebagai bencana nasional, itu akan double gardan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini. Artinya harapannya setelah turun tadi ke 3 titik hari ini penanganannya bisa jauh lebih cepat begitu ya nanti ya di hari-hari ke depan. Dan juga tadi harapannya juga adanya penetapan status bencana nasional. Apa yang mungkin
menjadi bottleneck atau penghadang agar bencana nasional ini bisa segera ditetapkan, Pak Daniel? Nah, itu harus ditanya langsung kepada pemerintah, Mm-mm. gitu. Ya kalau dari pengalaman Aceh ya misalkan ya, Mm. salah satu yang kuat kan karena dianggap masih sanggup mampu, nggak harus terima bantuan luar. Ya bencana nasional tetap bisa dilakukan kok tanpa harus menerima bantuan luar misalkan. Ya. Nah, yang penting kan nanti dengan adanya bencana nasional semua akan menjadi prioritas. Seluruh kementerian akan fokus, ya kan? Tidak ada hambatan koordinasi dan tidak ada karena ada afirmatif anggaran, tidak Ya. ada hambatan keterbatasan anggaran. Ya. Dan kondisi hari ini sudah mencukupi harusnya menetapkan apa yang terjadi hari ini menjadi bencana nasional ya, Pak Daniel ya. Sangat, jumlah korban sudah begitu banyak yang terdampak 3 juta orang. Dan kalau misalkan di Aceh dulu hanya di Aceh. Kalau sekarang seluruh pulau Sumatera terbakar, Pulau Kalimantan apalagi, Jawa, NTT, Papua, udah 5 pulau besar terbakar. Apakah juga sudah disampaikan ke para menteri terkait barangkali Pak Daniel dari Komisi 4? Nah, waktu raker dengan Kementerian Kehutanan, sejumlah anggota sudah mendorong agar pemerintah mempertimbangkan dan segera menyatakan sebagai bencana nasional. Berarti sambutannya positif dong ya? Baik. Menjadi positif kalau sudah diwujudkan. Baik, Pak Daniel ini kalau yang terdampak sangat berharap karena pasti. dengan Iya, pasti. Pak Daniel, sehingga ada penanganan cepat. ada satu hal lagi juga yang mungkin saat ini jadi diskursus di masyarakat terkait adanya permintaan untuk mencabut Perda nomor 1 tahun 2022 di Kalimantan Barat begitu karena dianggap Perda ini menjadi salah satu instrumen untuk bisa melanggengkan adanya pembakaran hutan atau lahan begitu. Pak Daniel sendiri melihat ini seperti apa, Pak? Karena ternyata juga masyarakat menganggap hal tersebut tidak menjadi serta-merta menjadi jawaban gitu kalau karhutlah akan bisa dicegah gitu jika Perda itu dicabut. Sementara masyarakat menganggap hal ini justru bisa menyulitkan perekonomian mereka. Ya tentu, karena kearifan lokal itu kan sudah berlangsung ribuan tahun sebelum Republik Indonesia berdiri. Dan masyarakat-masyarakat adat itu punya kearifan tersendiri. Bagaimana mereka berladang dengan membakar tetapi tidak menimbulkan kebakaran hutan. Karena mereka punya mekanisme sendiri yang sudah diwariskan dari ratusan tahun, dari generasi ke generasi. Itu satu. Yang kedua adalah, kalau itu dilarang, lalu masyarakat makan apa? Karena selama ini itu menjadi kekuatan swasembada pangan masyarakat di tingkat desa, di tingkat masyarakat adat. Mereka bisa tidak kekurangan beras, tidak kekurangan pangan, itu karena proses ladang yang mereka lakukan gitu. Nah, mereka berladang itu membuka lahan 1-2 hektar. Ya. Kalau dengan tangan nggak sanggup mereka. Mereka akhirnya semua tidak berladang. Memang cara yang paling efektif dan akhirnya yang bagi masyarakat adat ya dengan membakar. Tetapi dengan sustain, dengan ramah lingkungan yang selama ribuan tahun sudah teruji gitu. Nah, kalau mau ada pelarangan, pemerintah harus memberikan alternatif sehingga masyarakat tidak kekurangan makanan, tidak kelaparan, tidak tercabut penghidupan dan mata pencahariannya, tetapi tetap bisa berladang. Yaitu apakah disediakan full, diberikan dukungan membuka lahan tanpa membakar, tetapi tidak membebankan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kita agak salah perspektif. Perda itu hanya mengatur, bukan memberi izin. Yang memberi izin adalah undang-undang PPLH. Perda adalah konsekuensi dari undang-undang PPLH. Dia menjadi turunan dari undang-undang yang mengatur bagaimana cara membuka lahan dengan kearifan lokal. Ya. Justru kalau perdanya dihapus atau dicabut berbahaya. Karena undang-undang mengizinkan tetapi tidak ada pengaturan. Itu makin bahaya masifnya. Nah, karena perda itu mengatur dengan sangat rigid.
bagaimana cara membuka lahan dengan membakar sehingga tidak menimbulkan kebakaran dan tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Oke. Itu diatur sangat ketat gitu. Nah kalau yang pengaturannya diketat tapi undang-undangnya nggak dirubah, berarti kan undang-undang tetap mengizinkan membuka lahan 2 hektar di bawah dengan cara membakar. Oke. Tetapi perdanya yang dicabut. Justru ketika Berarti dicabut akan jadi lebih berbahaya nanti Iya, ketika di nggak ada yang masyarakat. ngatur. Iya. Justru kalau mau bicaranya bukan konteks perda, undang-undang PPLH-nya Diubah. diubah kalau memang kita anggap itu benar ya. Iya, iya. Meskipun bagi saya mengubah ini harus dilakukan konsultasi publik dan kajian yang mendalam sehingga Oke. jangan berdampak terhadap kelaparan, kemiskinan, ketahanan pangan, swasembada pangan di tingkat desa. Masyarakat Oke. lokal ya. Terakhir mungkin Bang Daniel singkat aja. Kalau tadi POV-nya dari pemerintah tentunya ya, untuk pemerintah seperti apa, bagaimana dengan masyarakat sendiri? Apa pesan-pesan yang ingin disampaikan? Ya tentu nomor 1 doa terdalam segera turun hujan. Amin. Yang kedua, kita berharap semua bahu-membahu bekerja sama, ya terutama juga pemerintah harus mengapresiasi karena saat ini masyarakat ikut berjibaku memadamkan api. Baik. Betul. Nah, masyarakat umum ini harus disiapkan alat keselamatan dirinya, harus dibantu selang pompa buat pemadamannya, jangan dibiarkan masyarakat sudah berkorban ikut membantu memadamkan, tetapi akhirnya mereka menjadi korban dan kerjanya menjadi tidak efektif ya. Baik. Yang ketiga, jangan hanya apa ya istilahnya kebakaran jenggot hanya Reaktif saja. proaktif, reaktif pada saat terjadi bencana. Tetapi yang harus kita lakukan adalah segera perbaiki tata kelola hutan, tata kelola ekosistem, khususnya tata kelola gambut ya. Nah, seluruh perizinan itu harus benar-benar mempertimbangkan kelestarian tingkat kadar air gambut. Karena saat ini kebakaran segitu luas karena gambut sudah rusak. Sudah ada peralihan fungsi lahan gambut secara masif. Nah, itu yang membuat bencana sekarang ini. Jadi pasca bencana itu yang menjadi penting. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki sehingga tidak berulang terus. Baik, Pak Daniel Johan, terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini. Iya. Kita titip aspirasi buat teman-teman di DPR untuk bisa tetap mengawal begitu ya, bagaimana penanganan karhutla ini juga bisa diselesaikan dengan segera begitu dan juga Ya. efektif. Terima kasih sekali lagi Pak Daniel Ya, Johan, makasih. anggota Komisi Salam 4 buat DPR semua. RI. Sukses. Selamat sore. Terima Salam, Pak. kasih, Sehat Bang selalu. Daniel. Genji ya. Gen Z. Gen Z. Genji ya. Sehat selalu. Ya, Terima kasih Pak Terima Daniel. kasih. Jadi itu tadi harapan pertama, semoga cepat turun hujan karena emang hujannya Amin. nggak datang-datang nih. Ya karena musim kemarau juga dong. dia Susah makanya juga ya. sih. Mungkin bisa dibantu juga dengan hujan buatan ya. Ya, modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca, betul sekali ya. Dan memang tadi harapannya ya kalau kita berharap jangka panjang dengan tadi yang beliau sampaikan bahwa oh ada aturan ini dan lain sebagainya mungkin panjang. Mari kita kembalikan kepada masyarakatnya sendiri bahwa mereka yang melakukan jika benar mereka ada yang melakukan pembakaran lahan dan lain sebagainya, lakukanlah dengan bertanggung jawab kalau memang itu memang harus dilakukan ya, karena memang itu sudah menjadi tradisi setiap tahun ya Do ya. Betul. Jangan sampai ada ini ya pemanfaatan aturan juga ya, Betul. barangkali sama pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tapi juga satu tadi yang sampai diulang berkali-kali oleh Pak Daniel Johan bahwa status bencana nasional itu harus segera dilakukan agar semua unsur itu mau bisa segera bergerak begitu ya, karena statusnya sudah bencana nasional sehingga harapannya pemulihan ini bisa cepat segera diatasi Ya. dari tiap lini gitu. Baik, semoga harapannya bisa segera terwujud begitu ya Do ya. Dan saudara-saudara kita yang terdampak tentunya bisa segera pulih kembali, bangkit kembali baik secara psikologis maupun juga secara ekonomi. Itu dia yang paling penting. Amin. Kita banyak bicara soal ekonomi dan lingkungan ya hari ini ya. Ya, Nggak ada saya kan nge-hostnya sama anggota nggak tuh Detik Finance. Jadi saya harus melek secara ekonomi. Enggak, gue agak baru notice bahwa Apa hari ini kita tuh? nggak bicara sama sekali soal kriminal atau mungkin
hukum gitu Oke. maksudnya, atau ada pembunuhan dan segala macam. Biasanya Detik Sore tuh ada Ada aja berita itunya, itunya ya. ada iya. itunya. Itunya jangan terlalu diiniin lah. Tapi nggak apa-apa karena ini memang perhatian seluruh masyarakat hari ini, jadi harus terus-terus kita gaungkan juga. Pasti. Semoga ada hasilnya ya. Ya, Presiden amin. hari ini berkunjung ke 3 titik Karhutla dan kita nantikan solusi tercepatnya seperti apa. Anyway, karena udah 5:30 juga, produser kita udah nyamperin ke sini katanya mau pakai ruangan ini lagi buat program Berikutnya. selanjutnya. Iya. Kita pamit dulu Detikers. Terima kasih banyak sudah nonton kita hari ini sampai jam 5:30 sore. Yes, besok kita libur. Besok libur. Yeay. Besok libur apa sih? Maulid Nabi, Oh, Maulid Nabi. besar Muhammad Aku piket Sallallahu Alaihi soalnya. Wasallam. Coba Iya. bilang Nabi Muhammad. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapedo. Coba, Udah login ya dia ya? coba. Salah loh. Pokoknya teman-teman selamat berlibur. Ya. Manfaatkan waktu jeda ini sebaik-baiknya. Betul. Ya, jangan lupa untuk beristirahat kalau memang ada Lelah. waktu. Ya, kalau memang lelah. Itu dia. Aku dong. Itu dia. Karena katanya kan the foundation of life itu adalah rest sebenarnya. Jangan lupa untuk istirahat. Jangan lupa untuk tidur yang cukup. Jangan lupa untuk bahagia Detikers. Jangan lupa untuk bahagia. Mau Tetaplah jadi banget. main-main gue. Main-main gue. Kita akan hadir lagi nanti hari Rabu seperti biasa di jam 3 sampai jam 5:30 sore. Eduardo Simarangkir pamit. Anita Mai pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi lusa tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Main-main Bye-bye. gue.